Selamat datang kembali di pengalaman nonton film. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah film thriller, aksi dari tahun 2012, berjudul The Tower. Spoiler di depan, ini adalah malam Natal di pusat kota Seoul dan karyawan Tower Sky, sebuah kompleks bangunan mewah setinggi 120 lantai yang terbuat dari dua menara yang terhubung, bersiap-siap untuk pesta yang mereka adakan untuk semua penyewa mereka. Ini adalah ide dari Pak Jo, sang pemilik. Manajer umum Daeho adalah seorang ayah tunggal yang berjanji untuk menghabiskan hari bersama putrinya Hana setelah bekerja. Dia juga jatuh cinta dengan Yoon Hee, manajer restoran, tapi dia tidak tahu bagaimana harus bersikap di dekatnya. Di dapur, juru masak muda Yang Chol memulai hari pertamanya bekerja dengan pacarnya, resepsionis Min Jung. Di antara penyewa, ada Pak Kim, orang kaya baru yang membawa pengikut gerejanya ke pesta dan kehadirannya mengganggu sosialita yang lebih tegang. Sosialita seperti inilah yang kasar kepada Aeja, wanita pembersih, menghinanya dan membuatnya mengambil kotoran yang ditinggalkan anjing mereka di tengah koridor. Ada juga seorang pria tua, Tuan Yun, yang sedang makan malam dengan Nyonya Jung dan mencoba memikirkan cara untuk mengungkapkan perasaannya padanya. Sementara itu, di stasiun pemadam kebakaran setempat, Seon-woo bergabung dengan tim sebagai petugas pemadam kebakaran pemula. Dia sangat serius dan berpegang teguh pada aturan, jadi Sersan Byung-men dan Kapten Yang Ki harus menjelaskan kepadanya bahwa petugas pemadam kebakaran menghabiskan sebagian besar hari mereka untuk istirahat menunggu sesuatu terjadi. Seon-woo disuruh mandi, tapi saat dia sedang mencuci, alarm berdering dan dia dipanggil. Jadi dia keluar dari kamar mandi dengan telanjang. Ini ternyata adalah sebuah lelucon dari tim yang telah menyiapkan sambutan hangat untuknya dan secara resmi memberinya helm pertamanya. Kapten Yang Ki juga senang karena ini adalah hari Natal pertama dia bebas, jadi dia akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama istrinya. Kembali ke menara, masalah tidak akan lama terjadi. Yang Chol secara tidak sengaja membiarkan kompor menyala terlalu lama dan menyebabkan kebakaran kecil. Untungnya, mereka dapat menundanya dengan cepat dan Daeho menemukan bahwa alat penyiramnya tidak berfungsi dengan baik karena tidak ada cukup air di dalamnya. Namun, kepala bagian keamanan Ten Cha lebih mengkhawatirkan pesta tersebut, jadi dia memberitahu mereka bahwa mereka akan menyelidiki masalah ini setelah Natal. Daeho memutuskan untuk memeriksanya dan menemukan bahwa pipanya membeku, sehingga lantai 60-80 tidak memiliki air. Dia melaporkan hal ini kepada Pak Cha, tapi sekali lagi, katanya ini adalah masalah yang tersisa saat pesta selesai. Pak Jo juga berbicara dengan Pak Cha, dia tidak mengerti mengapa helikopter yang dia sewa untuk melempar salju ke gedung dibatalkan. Pak Cha menjelaskan ada angin turbulen yang kuat yang masuk yang tidak memungkinkan siapapun untuk terbang dengan aman, jadi Pak Jo menyuruhnya menelepon wali kota untuk meminta izin khusus agar tetap mendapatkan helikopter. Hana tiba di gedung untuk menjemput ayahnya, tetapi Daeho harus membatalkannya karena dia harus bekerja. Tidak mau menyerah, Hana mulai menangis palsu dan mendapat perhatian Yoon Hee, yang akhirnya merawatnya sampai Daeho selesai. Keduanya terikat saat Yoon Hee mengajak Hana berkeliling gedung, sesekali mengirimkan kabar terbaru ke Daeho melalui ponsel mereka. Aeja dikunjungi oleh putranya, seorang mahasiswa, dan dia dengan bangga mengatakan kepadanya bahwa dia meminta 3 bulan gaji di muka untuk membantunya dengan biaya kuliah yang akan dia bayarkan pada akhir hari. Sayangnya, sang anak memiliki shift malam, jadi mereka tidak bisa merayakan Natal bersama. Beberapa jam kemudian, pesta berlangsung meriah dengan kembang api yang menerangi langit saat helikopter tiba untuk menaburkan salju di atas menara, dan Yang Chol memanfaatkan momen yang begitu indah untuk meminta Min Jung menikah dengannya di lift. Tiba-tiba, angin turbulen yang diperkirakan mulai bertiup dan helikopter kehilangan kendali, menyebabkan dua di antaranya menabrak menara dan menyalakan api. Petugas pemadam kebakaran segera diberitahu tentang hal ini dan naik truk mereka untuk pergi ke menara, terkejut ketika Yang Ki juga datang meskipun itu adalah malam bebasnya. Dalam perjalanan,
dia menelepon istrinya untuk memberitahu bahwa dia akan datang terlambat, tetapi permintaan maaf tidak cukup untuk membuatnya tidak marah. Orang-orang di menara mulai panik dan berlarian kemana-mana untuk mencari jalan keluar. Mereka mengabaikan peringatan tentang tidak menggunakan lift dan tetap mengisinya sampai melimpah, yang segera terbukti menjadi kesalahan. Sebuah ledakan terjadi di bawah lift, dan sekarang panas menyebabkan semua orang di dalamnya menggoreng dan sepatu mereka meleleh hingga lift itu sendiri meledak juga, memecahkan jendela dan mengeluarkan orang-orang yang terbakar melaluinya. Yunhee memperhatikan cahaya api yang berasal dari pintu lift dan meminta semua orang untuk lari saat dia kabur dengan Hana, tetapi sekelompok orang masih dapat dijangkau oleh ledakan saat meledakkan dinding. Petugas pemadam tiba dan mulai membuat rencana untuk menggunakan tangga hidraulik truk untuk masuk, mengingat tidak akan ada alat penyiram dan bahan bakar penerbangan sangat berbahaya, jadi prioritasnya adalah menyelamatkan orang daripada memadamkan api. Saat tim berhasil masuk dan reporter mulai berdatangan untuk meliput berita, para korban berkumpul di lantai restoran menara. Yang Chol dan Min Jung berteriak minta tolong dari dalam lift tetapi semua orang mengabaikan mereka kecuali Nam Oke, seorang wanita hamil. Dia menggunakan batang logam dari dekorasi untuk membuka pintu dan membantu pasangan itu keluar. Sebuah helikopter tiba untuk menyelamatkan orang-orang yang dapat mencapai atap dan semua orang merayakannya, tanpa menyadari bahwa wali kota juga telah tiba dan memberikan perintah untuk menyelamatkan para sosialita terlebih dahulu. Daeho berlari melalui koridor, mencoba menemukan putrinya, dan dia ditemukan oleh petugas pemadam kebakaran tepat sebelum ledakan mencapai dirinya. Sementara itu, api baru muncul di dapur, jadi Pak Cha, Yang Hee, dan yang lainnya menggunakan beberapa alat pemadam api yang tersedia untuk memadamkannya. Hal ini memungkinkan Aeja, Yang Chol, dan Min Jung masuk dengan aman melalui pintu dapur dan bergabung dengan mereka. Korban lain terus berjatuhan melalui jendela sementara wali kota berbohong kepada wartawan dan memberitahu mereka bahwa mereka bekerja keras untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Para petugas pemadam kebakaran mencapai jalan buntu. Jadi Daeho menggunakan pengetahuannya tentang bangunan tersebut untuk memberitahu mereka tembok mana yang harus dirobohkan agar dapat terus berjalan. Sebagai ucapan terima kasih, Yang Ki memberinya walkie-talkie dan masker oksigen untuk Hana. Daeho mengambil koridor yang berbeda untuk mencari putrinya dan menemukan berbagai mayat di bawah tumpukan puing. Tetapi satu orang masih hidup, Aeja, yang meskipun terluka memikirkan keluarganya dan mencoba memberikan uang kepada Daeho untuk putranya. Daeho mengasihani dia dan, setelah berbagi topeng, dia membantunya keluar dari puing-puing. Kembali ke petugas pemadam kebakaran, mereka akhirnya mencapai sumber api dan mencoba memadamkannya dengan selang mereka, tetapi tidak berhasil. Selain itu, situasi semakin berbahaya pada saat itu, ledakan terus terjadi di sekitar mereka. Lantai terus pecah, dan banyak dari mereka hampir jatuh ke kematian mereka. Yang Ki gagal menyelamatkan salah satu orangnya yang jatuh dan memutuskan untuk mencoba rencana yang sangat berisiko. Menggunakan kapaknya, dia memecahkan jendela, dengan maksud agar api padam dengan sendirinya. Kemudian, sementara anak buahnya menutupinya dengan selang, dia melemparkan tangki oksigennya ke api, dan ledakan itu akhirnya memadamkan api. Hal ini memungkinkan mereka untuk memulai proses evakuasi. Orang-orang di lantai 50 ke bawah akan menggunakan tangga, sedangkan yang di lantai atas akan menggunakan jembatan untuk pergi ke gedung lain tempat mereka akan diselamatkan oleh helikopter. Masalahnya adalah orang-orang yang terjebak di dalam restoran, area yang sulit dihindari hidup-hidup. Berbicara tentang para korban ini, Pak Cha mengirim Yang Chol untuk mendapatkan lebih banyak air untuk semua orang. Yang Chol menemukan mesin penjual otomatis dan saat dia mulai mengambil botol sebanyak mungkin, dia ditemukan oleh Daeho dan Aeja. Sementara itu, Pak Jo mencapai ruang keamanan dan memerintahkan untuk mengaktifkan firewall. Karyawannya menolak karena masih banyak orang yang masih harus diselamatkan. Tetapi Pak Jo ingin menyelamatkan bangunannya sebanyak mungkin dan mengaktifkannya sendiri. Firewall mulai turun untuk menyegel koridor,
Jadi Yang Chol menjatuhkan botol dan di antara dia dan Daeho, mereka membantu Aeja berlari dan lewat di bawah salah satu dinding tepat sebelum menutup restoran. Setelah bersatu kembali dengan Hana, Daeho menghubungi Yang Ki melalui walkie-talkie dan memberitahukan lokasi mereka. Petugas pemadam kebakaran mulai bergerak untuk melakukan penyelamatan, tetapi mereka dihubungi oleh wali kota yang meminta mereka untuk memprioritaskan sosialita. Menolak untuk mengabaikan orang dalam bahaya, Yang Ki mengirim Byung Men untuk membawa orang-orang ke restoran sementara anggota tim lainnya mengikuti perintah wali kota. Ini akhirnya menjadi situasi yang sangat membuat frustrasi. Para sosialita berubah menjadi politisi yang segera merendahkan mereka karena terlalu lama dan wanita kasar yang membuat mereka menunggu sampai dia mengambil anjingnya. Mereka bertiga aman dan nyaman di kamarnya. Marah atas prioritas wali kota, Yang Ki menghubunginya untuk menghinanya dan memintanya untuk tidak menggunakan walkie-talkie. Yang Ki juga meninggalkan anggota timnya yang lain untuk memimpin orang-orang ini sementara dia dan Seon-woo kembali beraksi. Di restoran, Byung Men menyiapkan bahan peledak untuk meledakkan firewall. Namun pada saat itu, para korban melihat retakan muncul di dinding dan lantai, yang hanya akan diperparah oleh ledakan tersebut. Daeho mencoba untuk memperingatkan Byung Men tetapi dia tidak dapat didengar melalui firewall, dan segera seluruh ruangan mulai runtuh. Yang Ki dipanggil oleh salah satu anak buahnya di tanah memberitahunya untuk tidak masuk ke sana karena terlalu berbahaya, tapi dia menolak untuk meninggalkan orang-orang ini. Para korban di restoran lari mencari tempat aman, dan saat itulah Min Jung melihat gondola tergantung di luar. Kelompok itu bergegas untuk melompat ke dalamnya, tapi Ni Jung terlalu takut. Tuan Yun menghiburnya dan membantunya masuk ke gondola. Tapi sebelum dia bisa melakukan hal yang sama, bahan peledak akhirnya meledak dan membunuhnya. Gondola jatuh beberapa kaki, meninggalkannya di dekat salah satu lantai bawah. Daeho mendapat ide dan membuat grup mengayunkan gondola sampai memecahkan jendela, membiarkan semua orang melompat kembali ke dalam kecuali Ni Jung, yang jatuh ke kematiannya saat gondola akhirnya pecah. Yang Ki dan Seon-woo menemukan seorang pria sekarat di bawah puing-puing dan mengambil hadiah yang dia ingin mereka kirimkan kepada anak-anaknya. Kemudian, mereka menyuntiknya dengan obat penenang untuk membantu mengatasi rasa sakitnya sehingga dia bisa meninggal dengan damai. Daeho, Tuan Cha, dan Yang Chol mencoba mencari jalan di antara puing-puing untuk mencapai jembatan ke menara lain sementara Byung Men akhirnya bangun dan mulai berkeliaran. Akhirnya menemukan Tuan Kim dan para pengikutnya sedang berdoa di kolam renang. Seon-woo dan Yang Ki sedang mencari Byung Men, tetapi mereka menghentikan pencarian mereka ketika mereka melihat kelompok dari restoran mencoba menyeberangi jembatan. Mereka berlari ke arah mereka dan menghentikan mereka, menjelaskan bahwa lantainya lemah dan mereka bisa jatuh dengan mudah. Petugas pemadam kebakaran menyeberangi jembatan terlebih dahulu, menandai bagian aman dengan lampu kecil agar mereka tahu kemana harus melangkah. Seon-woo tetap di ujung yang lain dan Yang Ki kembali untuk memandu grup saat mereka menyeberang. Hana pergi lebih dulu dan Nam Oke mengikutinya, tapi lantainya segera mulai retak. Tuan Cha tidak ingin tertinggal jadi dia berlari untuk mencoba membuatnya sebelum yang terburuk terjadi, tetapi lantai akhirnya pecah untuk selamanya dan dia jatuh ke kematiannya. Seon-woo bergegas untuk menangkap Hana dan membawanya ke menara lain sementara Yang Ki membawa Nam Oke kembali, mencegah orang lain pergi lebih jauh karena seluruh jembatan akan runtuh. Tim keamanan memberitahu wali kota bahwa gedung tersebut akan segera runtuh menjadi kembarannya. Satu-satunya cara untuk meminimalkan tragedi itu adalah dengan meledakkan gedung, yang membuat Pak Jo kesal. Wali kota menyetujui rencana tersebut, mengabaikan kelompok orang yang masih membutuhkan penyelamatan karena runtuhnya bangunan akan membunuh lebih banyak orang. Petugas pemadam kebakaran lainnya menghubungi Yang Ki untuk memberitahu dia tentang situasinya, tetapi dia juga menerima beberapa informasi berguna. Dia punya waktu 10 menit untuk melepaskan air dari tangki. Daeho menerima untuk mengambil risiko dan pergi bersama Yang Ki untuk melihat tank, karena sidik jarinya diperlukan untuk membuka pintu. Kedua pria itu tiba di sana tepat waktu dan melepaskan air.
yang memadamkan api di tangga darurat dan memungkinkan Byung-men untuk mengevakuasi Tuan Kim dan para pengikutnya. Air juga mencapai Yoon-hee dan yang lainnya, yang berpegangan pada pagar agar tidak terdorong oleh gelombang yang kuat. Seon-woo dan Hana berhasil mencapai atap menara lain, dan meskipun mereka memprioritaskan sosialita dalam penyelamatan, Seon-woo juga diizinkan pergi karena ia memiliki seorang anak bersamanya. Pesta Byung-men dan Tuan Kim bertemu dengan kelompok Yoon-hee, jadi mereka memutuskan untuk menunggu bersama-sama. Ledakan juga terjadi melalui lubang gat di jalanan, jadi wali kota memerintahkan penjinak bom untuk mulai bekerja. Dae-ho dan Young-ki kembali ke grup, tetapi kaptennya masih menolak untuk menyerah, jadi mereka memutuskan untuk mencoba elevator. Itu berbahaya, tapi itu satu-satunya pilihan mereka, dan tetap tinggal akan membunuh mereka. Lift mulai jatuh dengan kecepatan yang mengesankan, dan ketika lift itu terjebak di lantai yang terbakar, kelompok itu mulai melompat untuk membuatnya jatuh lagi. Akhirnya, mereka terjebak di antara lantai ke-5 dan ke-6, sehingga mereka membuka paksa pintu dan mendapati cukup ruang untuk keluar. Dae-ho dan Yang-ki keluar duluan untuk membantu Nam-oke pergi juga, tapi sebelum mereka bisa membantu lebih banyak orang, lift jatuh lagi. Ketiganya berhasil keluar dan Dae-ho bersatu kembali dengan Hana. Grup lift terluka tapi hidup kecuali Tuan Kim, yang meninggal karena batang logam menusuknya. Di luar, Dae-ho dan Yang-ki masih ingin membantu sehingga mereka melihat cetak biru bangunan dan membuat rencana, jika mereka meledakkan tangki penyimpanan air, arus dapat membawa sisa korban melalui selokan dan keluar ke sungai. Yang-ki, Seon-woo, dan pemadam kebakaran ketiga kembali ke dalam, menemukan kelompok itu berkat Byung-men yang terus-menerus memanggil mereka dan menggedor puing-puing. Namun, untuk menjangkau mereka, mereka harus melewati poros elevator, dan ketika mereka melakukannya, remote control bom jatuh dari saku Yang-ki. Petugas pemadam kebakaran memandu rombongan ke selokan dan membiarkan Byung-men mengawasi mereka saat mereka kembali ke dalam gedung untuk menyiapkan bom. Setelah bahan peledak berada di tank, Yang-ki mengirim Seon-woo dan rekannya pergi, menutup pintu di antara mereka saat dia menjelaskan bahwa dia harus tetap di belakang untuk menandai bom secara manual. Setelah perpisahan yang tulus dari anak buahnya, Yang-ki menelepon istrinya dan meninggalkan pesan di pesan suaranya, meminta maaf atas begitu banyak kegagalan Natal dan berterima kasih atas kesabarannya selama bertahun-tahun. Kemudian dia meledakkan bom, langsung mati saat air dilepaskan, membantu kelompok yang selamat dan petugas pemadam kebakaran melewati selokan. Tepat waktu juga, karena menaranya diledakkan. Hari sudah pagi saat rombongan tiba di sungai, dan sudah ada kapal yang menunggu untuk menyelamatkan mereka. Dae-ho dan Hana bersatu kembali dengan Yoon-hee, dan Aeja bertemu putranya lagi. Seon-woo, Byung-men, dan rekannya bersatu kembali dengan tim mereka,